Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Edukasi Peternakan Bara PS. Kali ini kita akan membahas tentang disinfektan dan disinfeksi. Disinfektan itu apa? Disinfeksi itu apa? Akan kita bahas bersama. Disinfektan itu bahannya. Jadi bahan yang digunakan untuk melakukan disinfeksi atau mencegah terjadinya infeksi dari bakteri, virus, protozoa atau yang lain, itu namanya disinfektan. Kalau disinfeksi itu prosesnya, proses melakukan misalnya penyemprotan atau fumigasi dengan menggunakan disinfektan, itu namanya proses disinfeksi. Nah, itu bedanya di situ ya. Di disinfektan itu bahannya, disinfeksi itu prosesnya. Disinfektan itu sendiri macamnya ada banyak sekali, bahan aktifnya macam-macam dengan karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya tadi di videonya kelihatan terkena ke ayam, itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Nah, itu mungkin ada yang pertanyaan seperti itu. Selama yang digunakan itu bahan aktifnya tepat, itu aman. Misalnya yang nggak aman itu bahan aktifnya pakai formalin atau formaldehid. Biasanya digunakan untuk kandang kosong. Ingat ya, itu hanya untuk kandang kosong. Jadi biasanya pas setelah diafkir, udah dibersihkan, atau pas pertama masuk kandang, mau masuk ayam, itu disinfeksi dulu pakai formaldehid. Aplikasinya bisa lewat semprot ataupun fumigasi. Nah, itu kalau formaldehid memang tidak aman untuk ayamnya dan juga tidak aman untuk yang nyemprotnya, jadi untuk orangnya juga tidak aman, makanya hanya dipakai pada saat kandangnya kosong, itu pakai formaldehid atau formalin. Selanjutnya ada bahan aktif lain yang lebih aman, relatif lebih aman tapi juga efektif. Kita akan membahas beberapa jenis disinfektan yang paling sering digunakan di industri peternakan ya. Sebenarnya ada banyak sekali, tapi kita akan membahas 3 macam. Yang pertama PKC, yang kedua iodin, yang ketiga glutaraldehid, karena yang paling sering dipakai itu ya. PKC contoh produknya itu Zaldes, terus kemudian ada Bestades, kemudian ada lagi Destan dan lain-lain ya, itu mereknya macam-macam tapi bahan aktifnya PKC. Itu bisa dilihat di kemasannya, bahan aktifnya mengandung benzalkonium klorid atau disingkat PKC, itu paling sering digunakan. Itu dia punya kelebihan baunya lebih wangi, harganya relatif lebih murah per kemasan, tapi dia punya kekurangan daya bunuhnya paling rendah dibanding dengan iodin dan juga glutaraldehid. Tapi selama tidak ada wabah sebenarnya itu ada, dan kalau misalnya sering disinfeksi sebenarnya PKC juga udah cukup, dan juga nanti kan tetap ada rolling dengan bahan aktif yang lain. Selanjutnya ada iodin. Iodin itu paling mudah diterima oleh tubuh, makanya kadang seringkali lewat aplikasi air minum. Terus kemudian kalau di manusia ada yang betadin kumur misalnya, itu menyebut merek seperti itu ya, betadin kumur. Terus juga nanti ada betadin yang buat luka. Nah, itu bahan aktifnya sama tapi dengan dosis yang berbeda. Yang ketiga itu punya kelebihannya itu ya, tapi dia punya kekurangan, dia korosif. Jadi korosif itu artinya menyebabkan korosi ya. Jadi kalau bahasa Jawa itu niyeng. Jadi misalnya kita pakai kandang kawat, kalau terlalu sering pakai iodin itu biasanya lebih mudah korosi. Nah, itu sifatnya korosif, tapi dia lebih mudah ditolerir oleh tubuh. Itu karakteristiknya seperti itu. Terus satu lagi ada glutaraldehid. Biasanya glutaraldehid itu dikombinasikan dengan PKC karena mereka cara kerjanya sinergis. Nanti ada yang PKC yang membuka membran selnya, glutaraldehid masuk untuk merusak selnya. Itu glutaraldehid. Dia bekerjanya paling kuat ya, paling efektif dibanding dengan iodin maupun PKC. Tapi dia punya kelemahan, karena dia terlalu kuat ya, kalau misalnya diminumkan, dia dosisnya terlalu tinggi, dia bisa membunuh semua bakteri yang ada di pencernaan. Padahal bakteri pencernaan juga masih kita pakai, terutama E. coli-nya itu masih kita pakai untuk membuat tekstur kotoran bisa lebih kental atau lebih padat ya. Jadi kalau misalnya nggak ada bakterinya sama sekali, biasanya kotorannya nanti jadi encer. Tapi kalau terlalu banyak juga menyebabkan masalah. Makanya nanti dipilih disinfektan lewat air minum yang sesuai. Jadi selain bahan aktifnya juga masalah dosisnya. Bahan aktifnya juga tepat, dosisnya juga tepat. Misalnya kayak iodin ya, rata-rata mau mereknya Antisep, Septosid, Betiodin, Microsid atau yang lain, itu bisa diaplikasikan lewat air minum, bisa diaplikasikan juga untuk
penyemprotan kandang, bisa juga untuk pembersihan peralatan. Nah, itu masing-masing dosisnya beda. Misalnya iodin fetiodin misalnya, dia dipakai untuk disinfeksi kandang itu pakai dosis 2 mili per liter. Tapi kalau untuk air minum pakai dosisnya 1 mili 2 liter. Jadi konsentrasi yang berbeda nanti menghasilkan efek yang berbeda. Jadi untuk penggunaan desinfeksi itu penggunaannya cukup pekat ya, pakainya 2 mili per liter, tapi kalau untuk air minum 1 mili untuk 2 liter. Itu untuk membersihkan bakteri yang ada di air minum dan juga yang terlewati sama air minum misalnya di pencernaan. Itu penggunaan disinfektan ya, untuk disinfeksi maupun sanitasi. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya masing-masing disinfektan itu kita harus tahu bahan aktifnya apa, mana yang aman, mana yang nggak aman. Amannya setelah tahu bahan aktifnya apa, kita juga harus tahu dosisnya, dosis yang aman untuk disinfeksi seberapa, dosis yang aman untuk dilewatkan air minum berapa. Nah itu kita mengikuti, biasanya di label itu ada keterangannya dosisnya mau pakai dosis berapa. Nah kira-kira seperti itu informasi tentang disinfeksi dan disinfektan, semoga bermanfaat. Untuk pembahasan yang lain di video selanjutnya, jangan lupa like video ini dan subscribe channelnya. Nanti apa yang mau dibahas, request apa, nanti bisa ditulis di kolom komentar, mau membahas tentang apa, nanti insya Allah kita bahas di sesi selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.